Halo guys, buat kalian yang baru klik video ini, kenalin nama gua Rizky Aulia dan selamat datang di Kiview. Jadi guys, di Kiview kali ini, gua akan menceritakan alur cerita sebuah film yang berjudul The First Grader. Film ini sendiri dirilis pada tahun 2010. Film ini diangkat dari sebuah kisah nyata yang menceritakan tentang seorang kakek-kakek yang sudah berusia 84 tahun tetapi masih duduk di bangku sekolah dasar. Film ini sendiri bercerita tentang perjuangan seorang kakek veteran perang berusia 84 tahun yang ingin bersekolah dan belajar membaca. Namun, keinginannya untuk belajar apalagi masuk sekolah formal pada usia seperti itu tidaklah mudah. Seperti apakah kisah lengkapnya? Daripada membuat kalian penasaran, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Tapi guys, sebelumnya gue minta tolong banget buat kalian untuk like dulu video ini, subscribe channel gue, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian itu nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel gue ini selanjutnya. Kalau udah, langsung aja kita mulai. Ini dia alur cerita film The First Grader. Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang mengolah ladang di sebuah desa terpencil di Republik Kenya. Setelah itu, terlihat orang-orang di sana sedang mendengar radio yang mengatakan pemerintah mengadakan program pendidikan gratis dan mereka hanya memerlukan akte kelahiran untuk mendaftar ke sekolah. Berdasarkan siaran tersebut, ratusan anak-anak berbondong-bondong daftar ke sekolah. Tapi ada hal unik, ternyata ada seorang kakek bernama Maruge yang berusia 84 tahun ikut juga mendaftar di sekolah dasar tersebut. Jeno Bincu yang selaku kepala sekolah di SD tersebut mengatakan jika program ini ditujukan untuk anak-anak bukan untuk orang tua. Namun, Maruge menyanggah pernyataan Ibu Jen. Maruge mengatakan jika dia mendengar sendiri dari siaran radio jika pendidikan gratis bagi semua orang. Lalu Pak Guru Alfred yang juga mendampingi Ibu Jen mengatakan sekolah itu sudah memiliki 200 murid dan hanya memiliki 50 meja saja. Tak hanya di situ saja, Alfred juga menanyakan kepada Maruge jika ingin sekolah mana buku dan alat tulismu. Setelah itu Maruge pun bergegas pulang ke rumahnya. Pada keesokan harinya, saat pembelajaran sedang berlangsung, Maruge kembali datang ke sekolah lengkap dengan buku dan alat tulisnya. Tapi di pintu gerbang, dia dihampiri oleh Alfred. Alfred mengatakan jika semua murid di sekolah harus memakai seragam sekolah. Ibu Jen pun mendekati Maruge karena dia penasaran mengapa kakek setua itu masih bersikeras ingin bersekolah. Maruge mengatakan jika dia itu ingin belajar membaca. Akhirnya Maruge pun kembali pulang ke rumah. Dan setelah itu, Maruge pergi untuk menjual ayamnya ke pasar. Kemudian dia membeli pakaian bekas. Setelah itu dia vermak sendiri menjadi seragam sekolah. Selanjutnya, pada hari berikutnya, Maruge pun kembali ke sekolah dengan memakai seragam sekolah lengkap dengan buku dan alat tulisnya. Ibu Jen pun tampak kagum dengan perjuangan Maruge untuk bersekolah. Hal itu dapat dimaklumi karena dulunya Maruge adalah pejuang kemerdekaan negara Kenya. Dia pantang menyerah untuk melawan penjajah Inggris pada tahun 1950 sampai 1960. Bahkan, dia pun juga sempat ditahan di kamp penyiksaan. Tapi itu tidak menyurutkan semangat perjuangannya untuk memerdekakan negaranya. Oleh karena itu tidak heran jika Maruge tak menyerah walaupun telah ditolak beberapa kali. Kemudian Maruge memohon kepada Jen agar dia diterima di sekolah tersebut. Maruge juga berjanji jika dia akan menjadi murid yang baik. Jen selaku kepala sekolah dilema antara memilih peraturan atau kemanusiaan. Namun akhirnya Ibu Jen memutuskan untuk menerima Maruge menjadi murid sekolah dasar di sekolahnya itu. Senyum bahagia langsung terpancar di wajah Maruge. Setelah itu, Maruge pun mengikuti pembelajaran di kelas. Dan dia juga diajari memegang pensil yang benar untuk pertama kalinya yang membuat dia kembali tersenyum bahagia. Tapi kebahagiaan itu tidak selalu bersamanya. Ketika malam hari, dia sering mengingat pengalamannya ketika masa perjuangan saat dia ditahan hingga mengingat kekejaman yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Inggris. Trauma tersebut terus berlanjut setiap malam. Bahkan ketika Pak Alfred melakukan pemeriksaan kelengkapan sekolah, didapati pensil Maruge kurang tajam sehingga dia disuruh untuk meruncingkan pensilnya itu. Akan tetapi ketika dia melihat serutan pensil, dia kembali mengalami trauma karena dia pernah disiksa dengan pensil tajam. Dan akibat trauma itu dia sampai lepas kontrol di sekolah. Sehingga dia pun harus dibawa keluar kelas. Setelah itu, Ibu Jen pun menanyakan apa yang terjadi pada Maruge. Dan dia mengatakan jika dulu dia itu pernah disiksa di camp.
Keseharian Maruge yang ikut bersekolah di SD formal mulai menarik perhatian warga setempat. Bahkan, ada beberapa orang yang tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Maruge. Bukan hanya itu saja, kabar tentang Maruge yang masuk SD pada usia 84 tahun juga menjadi pemberitaan besar di Kenya. Namun tampaknya, para orang tua murid keberatan dengan keberadaan Maruge di sekolah formal itu. Viralnya pemberitaan tentang Maruge membuat pengawas sekolah yang bernama Kipruto melakukan sidak di sekolah tersebut dan mendapati Maruge benar jika dia itu ada di sekolah tersebut. Kipruto pun memarahi kebijakan Ibu Jen yang menerima Maruge di sekolah tersebut. Hingga akhirnya mereka berdebat. Lalu Kipruto meminta Jen untuk memindahkan Maruge ke sekolah orang dewasa. Jen yang merasa kasihan dan kagum dengan perjuangan Maruge untuk belajar, mencoba memperjuangkan nasib Maruge hingga menemui Menteri Pendidikan. Namun hasilnya tetap nihil. Bu Menteri mengatakan, jika Maruge dibiarkan di sekolah formal, nantinya akan banyak orang tua yang ingin masuk ke sekolah formal juga. Dan itu akan mengacaukan sistem pendidikan, serta menghambat pembangunan generasi muda yang berharga. Jen pun pulang dan menemui Maruge. Jen meminta maaf karena dia tidak bisa memperjuangkan Maruge. Dia juga mengatakan, jika Maruge harus tetap bersekolah di sekolah khusus orang dewasa. Akhirnya dengan berat hati, Maruge pun pergi ke sekolah orang dewasa. Tapi di sekolah barunya itu, dia malah tidak bisa belajar karena para murid di sana melakukan hobinya sendiri dan bukan belajar. Maruge yang tidak nyaman memilih kembali ke sekolah lamanya dan menemui ibu guru Jen serta memohon untuk diterima kembali. Maruge mengatakan, apa gunanya para pejuang rela mati untuk kemerdekaan jika rakyatnya masih terkurung dalam kebodohan? Para rakyat harus belajar dan bisa membaca untuk mengisi kemerdekaan agar negara mereka itu tidak kembali dijajah. Tak hanya itu saja, Maruge juga mengatakan jika dia menerima sebuah surat dan dirinya sangat ingin membaca surat itu sendiri. Mendengar hal itu, Jen pun luluh dan akhirnya kembali menerima Maruge. Namun saat ini bukan lagi sebagai murid, melainkan sebagai asisten pengajarnya. Pemberitaan tentang Maruge yang masuk SD pada usia 84 tahun pun semakin viral. Bahkan media dan jurnalis asing ingin mewawancarai Maruge. Tak hanya itu saja, Ibu Jen sebagai orang yang menerima Maruge pun tidak luput dari sorotan media. Namun tampaknya hal itu malah memperkeruh suasana karena itu menjadi kontroversi di dalam pakar pendidikan. Selanjutnya, yang menjadi masalah bukan hanya persoalan aturan dan sistem pendidikan. Namun, hal itu juga dibumbui masalah ego sektoral dan primordial antar suku di Kenya. Selanjutnya, hal tersebut diperparah dengan munculnya berita hoax yang menyatakan jika Maruge dan Ibu Jen mendapat keuntungan dari maraknya pemberitaan tentang mereka. Munculnya berita hoax tersebut membuat para orang tua murid marah dan menganggap Ibu Jen hanya mementingkan dirinya saja, serta tidak menghiraukan nasib pendidikan para anak-anak mereka. Lalu para orang tua melakukan demo di sekolah. Kipruto pun kembali ke sekolah untuk memarahi Jen karena masih menerima Maruge di sekolah tersebut. Setelah itu, Ibu Jen yang dianggap sebagai pendukung Maruge untuk masuk ke sekolah juga turut menerima teror dari orang yang tidak dikenal. Tak hanya itu saja, dia juga difitnah telah berselingkuh dengan laki lain. Namun itu semua tidak berhasil menyurutkan semangat Ibu Guru Jen untuk membantu Maruge. Akhirnya orang-orang yang tidak suka kepada Ibu Jen dan Maruge melakukan penyerangan ke sekolah itu. Akibatnya, Ibu Jen dipindah tugaskan ke sekolah lain karena dianggap tidak dapat mengelola sekolah dengan baik. Mendengar hal itu, Maruge pun ingin ikut ke sekolah Jen yang baru. Tapi Ibu Jen menolaknya karena dia tidak ingin membuat masalah baru. Pelepasan Ibu Guru Jen pun diadakan di lapangan. Semua tampak sedih melepas Ibu Guru Jen. Gak lama kemudian, pengganti Ibu Guru Jen pun datang. Dia bernama Ibu Gracia. Dia sangat dipuji-puji oleh masyarakat sekitar, namun tidak dengan anak-anak. Anak-anak itu malah mengunci gerbang sekolah dan melempari kepala sekolah yang baru dengan gelas sambil meneriakkan, "Kembalikan Ibu Guru Jen." Melihat respon siswa yang demikian, membuat kepala sekolah yang baru pun pergi kabur. Maruge tidak tinggal diam dengan mutasi Ibu Guru Jen. Dia pun pergi ke ibu kota untuk menemui presiden dan meminta agar Ibu Guru Jen dikembalikan ke sekolah awalnya. Sesampainya di kantor presiden, dia tidak diizinkan untuk bertemu presiden karena beliau sedang rapat. Tapi Maruge memaksakan menerobos hingga sampai ke ruang rapat. Setelah sampai di ruang rapat,
Akhirnya, presiden dan para menteri menerima kehadiran Maruge. Lalu, Maruge pun membuka bajunya dan menunjukkan bekas-bekas luka penyiksaan ketika dia di camp dulu. Maruge juga mengatakan, "Jika tanpa pejuang, kalian tidak mungkin ada di sini. Jadi, kita harus menghargai sejarah serta harus memiliki guru yang baik." Akhirnya, sang presiden mengabulkan permintaan Maruge untuk mengembalikan ibu guru Jin ke sekolah yang lamanya. Keesokan harinya, ibu guru Jin terlihat memasuki gerbang sekolah dan langsung disambut oleh Maruge dan para murid lainnya. Mereka tampak sangat bahagia dengan kembalinya ibu guru Jin. Kemudian ketika di kelas, Maruge meminta ibu Jin untuk membacakan surat yang sangat ingin dia baca. Lalu ibu guru Jin menyuruh Pak Alfred untuk membacakan surat tersebut. Dan ternyata surat itu dari presiden yang menyatakan jika Maruge berhak mendapatkan penghargaan dan kompensasi atas perjuangan yang dia lakukan. Dan film pun selesai. Begitulah guys alur cerita film The First Grader. Dari film ini kita bisa belajar jika tidak ada kata terlambat untuk belajar, karena ilmu itu tidak memandang generasi. Dan juga guys, yang paling penting, kita itu harus menghargai para pahlawan yang sudah memerdekakan ataupun berjuang untuk memerdekakan negara kita ini. Karena kalau tidak ada para pahlawan itu, mungkin kita semua ini tidak akan merdeka saat ini. Tapi semangatnya kakek Maruge ini sih harus diacungin jempol guys. Tapi gimana menurut kalian tentang film ini? Coba langsung aja kalian komen di bawah. Kalau kalian suka sama video ini, gue minta tolong banget untuk kalian like dulu video ini, subscribe channel gue, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sekian dulu, gue Rizky Aulia dan sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye.